Saya hari pertama praktikum itu sangat hancur parah. Hancur sampai keluar ruangan itu kayak rasanya lemas gitu. Apa gimana? Udah gak sanggup buat hari kedua. Gitu. Udah mau pulang aja gitu. Boleh. Kurang lebih sama kayak Asik. Kurang lebih sama ya. Soalnya kan kamu pulang aja ya kalau jawabannya sama. Keluar itu boleh. Iya. Pulang aja jadi. Untuk kita ini berdua mendapatkan hasil ini itu bukan secara instan langsung dapat gitu. Kita juga pernah mengalami kegagalan. Misal kayak itu di OSN pertama, OSN kedua, nah itu kita mengalami kegagalan. Dan di lomba-lomba UNIF itu bahkan itu banyak yang gagal daripada yang menang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Ar-Rahmat Official. Dan juga selamat datang di acara kita, apa ini namanya? Acaranya namanya ini podcast baru sebenarnya. Podcast ini baru. Acara baru di channel Ar-Rahmat Official. Ini baru pertama kalinya kita buat podcast. Luar biasa. Berarti kita beri nama apa ini? Sementara gitu. Ini udah tahu kan ada kopi, ya, kita namakan Kopdar. Kopdar. Apa itu Kopdar? Kopdar kalau orang-orang luar kan biasanya kumpul-kumpul bahas sesuatu. Kalau di Ar-Rahmat beda, namanya Kumpul Podcast di Ar-Rahmat. Kubdar dong harusnya. Kumpul koem-koem. Oh, koem-koem. Berarti ejaan tempoi doe-loe. Agak maksa dikit nggak apa. Boleh. Ya? Berarti dimasuk-masukkan. Kalau ini bisa dibilang nama sementara, mungkin nanti bisa kita diskusikan lagi. Boleh, atau para pemirsa yang ingin menyumbang nama ini ya. Oke. Bisa komen di mana? Instagram, YouTube. Instagram, YouTube, boleh nanti di email, di ini boleh. Atau mungkin yang mas-mas santri ini mau komen nggak apa, kameramen. Oh semuanya boleh ya? Boleh. Nanti kita ke kantor aja langsung kita diskusi. Boleh. Namanya. Jadi bisa semuanya ya? Boleh komen untuk sayembara pemberian nama podcast ini. Oh, siap. Luar biasa Rahmat ya. Oke. Kali ini kita udah rapi-rapi kayak gini. Rapi betul, pakai batik kita. Walaupun pakai batik kita tetap ngopi dong. Oh iya. Kopdar karena judulnya Kopdar, betul. Silakan sambil boleh diminum ya? Diminum oke ya? Boleh. Monggo Ustaz. Iya, silakan. Selamat minum. Ayo diminum nggak apa? Mohon maaf saya puasa Ustaz. Ini tuh hari apa? Sekarang itu hari Rabu sekarang ini. Iya, mohon maaf saya masih puasa. Puasa apa? Puasa gelar Manchester United. Astagfirullahaladzim. Mancunian ini pasti Mancunian jelas ini. Mancunian ini kayaknya kalau bahas puasa nggak selesai. 10 tahun ke depan mungkin akan bahas puasa. 20 tahun. Tambah parah ini. Berarti boleh diminum ya? Monggo. Oke, saya minum ya. Buka puasa dong. Alhamdulillah. Luar biasa kopinya, mantap. Nanti kalau mau sponsor mau masuk boleh ya? Oh iya, ini masih kosong nih soalnya. Iya. Bicara tentang puasa, ini ada yang baru saja buka puasa. Siapa? MU bukan? Pasti bukan. 20 tahun lagi. Betul sekali. Siapa yang buka? Kalau MU kan puasa trofi. Yeah. Ini ada yang beberapa tahun puasa medali, tetapi tahun ini sudah melaksanakan buka puasa. Oh, medali apa itu? Medali Olimpiade Sains Nasional tahun 2024. Wah, luar biasa. Nanti diedit kasih tepuk tangan ya. Oh iya. Editor tolong. Editor nanti kasih tepuk tangan. Jadi ceritanya Ar-Rahmat ini udah buka puasa. Medali. Betul. Terakhir kita dapat medali itu tahun berapa Ustaz? Tahun sekitar 4 tahun yang lalu kalau saya tidak salah. 2019 ya? Betul. 2019. Kalau nggak salah dulu itu terakhir Robert Ektada bukan? Robert Ektada rumahnya mana itu? Nggak usah disebutkan. Sumberjo. Iya. Tahu sendirian Sumberjo SDM-nya seperti apa. Kali ini Ar-Rahmat buka puasa nggak cuma 1 medali saja. Wow. Bahkan 2 sekaligus. 2 medali sekaligus dibawa ke Ar-Rahmat. Betul. Bisa dibilang tadi apa Ustaz Arfani bilang menyampaikan? Medali is coming home. Medali is coming home. Medalinya kembali ke tempat semestinya, ke rumah seharusnya. Wow. Betul. Luar biasa. Boleh saya minta editan tepuk tangan lagi boleh ya? Wah. Baik teman-teman dan juga seluruh pemirsa YouTube channel Ar-Rahmat Official, langsung saja kita sambut sang pahlawan kita di Olimpiade Sains Nasional 2024, Fajri Mahardika dan Asyik Manarul Hidayah.
Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Baik, telah hadir di tengah-tengah kita sang juara Fajri Mahardika dan Asyik Manarul Hidayah. Tepuk tangan. Boleh kita berikan tepuk tangan. Wow, sang juara sudah kembali ke rumahnya. Alhamdulillah. Keren ini. Alhamdulillah. Pejuang-pejuang Ar-Rahmat ini perlu Betul sekali, diapresiasi. betul sekali. Dibikinkan podcast. Makanya kita buat podcast sekarang ini. Iya, kita lihat aura kebahagiaannya. Mungkin boleh saya tanya dulu, Fajri gimana perasaannya setelah jadi juara? Alhamdulillah Tat. Senang saya dapat medali OSN kemarin tuh. Soalnya ini impian saya dari dulu awal waktu masuk Ar-Rahmat. Dulu katanya pengen jadi pilot, nggak jadi. Ya terus boleh dilanjut. Jadi saya dulu masuk Ar-Rahmat kelas 7 itu pertama kali masuk Ar-Rahmat, terus lewat ke lorong, lihat foto-foto di atas Iya, ada kantor. foto saya nggak ada ya? Itu kan ada Betul. bahwa para medalis OSN tahun-tahun lalu. Iya. Saya lihat itu kok gagah, keren gitu. Pengen gitu ya. Pengen. punya mimpi. Betul Ustaz Armani. Karena kalau di Ar-Rahmat itu yang berhasil meraih medali OSN khususnya itu akan dipajang di lorong, Oh, iya. di figura di sana. Betul sekali. Jadi tamu-tamu yang masuk atau wali santri yang masuk itu bisa Betul. langsung lihat. Sekarang wajah mereka berdua ada di sana. Nah, kemarin mau dicetak fotonya, tapi katanya ngeblur fotonya. Pakai HP. Pakai HP Cina katanya ya. Iya, kurang HD. Kurang hati. Luar biasa. Selanjutnya tentu pertanyaan yang sama untuk Asyik Manarul Hidayah. Perasaannya gimana ya? Untuk saya itu pastinya seneng banget sih. Soalnya ini tahun kedua dan tahun terakhir buat saya, dan itu mendapat medali perak. Alhamdulillah. Oh, tahun kedua dan tahun terakhir maksudnya sudah kelas 12. Oh iya, sudah kelas 12. Tentunya tahun depan nggak mungkin kelas 12 lagi dong. Betul. Siapa tahu pengen ya kan? Ya, kalau boleh pengen sih Tat. Kok bisa? Terus medali ini kira-kira didedikasikan untuk siapa? Kan tadi katanya sudah dari kelas 7 nih yang Fajri. Asik juga senang mendapatkan ini. Kira-kira medali ini sebenarnya wah ini akan kita persembahkan untuk siapa saja? Coba Asik dulu. Kalau saya itu gini, medali itu buat pribadi saya sendiri dan juga tentunya untuk Ar-Rahmat juga. Nah gitu. Terus sama untuk membahagiakan orang tua yang telah lama membesarkan saya, dan itu tentunya untuk membahagiakan nama sekolah kita lah ya, untuk membahagiakan nama Ar-Rahmat dan mengembalikan nama baik Ar-Rahmat yang dulu telah Iya. Wow, luar lama biasa. hilang gitu. Untuk diri sendiri. Betul. Puasa gelar gitu. Puasa medali, puasa Kita gelar. bahas lagi. Kita ulangi lagi, nggak usah. Maaf. Jadi untuk diri sendiri, untuk alma mater tercinta Ar-Rahmat ini tentunya, dan juga untuk orang tua yang telah berjuang membesarkan sampai detik ini, luar biasa. Asyik Manarul Hidayah. Sama juga, Fajri ditanya pertanyaan yang sama boleh? Kurang lebih sama kayak Asik. Kurang lebih sama ya. Soalnya kan Kamu pulang aja ya kalau jawabannya sama. Keluar boleh. Iya. Pulang ya jadi. Untuk siapa Fajri? Yo, Medalinya. buat orang tua, untuk pondok, juga untuk diri sendiri. Wah. Soalnya saya sadar kalau saya sendirian itu nggak akan bisa meraih medali tanpa support dari orang tua dan support dari pondok. Luar biasa. Tepuk tangan dong untuk kedua juara kita nih. Betul. Juara tapi tetap tawaduk, rendah hati. Ilmu padi abangku. Iya. Semakin berisi semakin merunduk. Menunduk kalau Fajri dan Asyik ini mungkin merunduk karena dapat medali berat bos medalinya. Lanjut. Luar biasa Fajri dan Asyik. Iya, ini kan mungkin kalian sudah hafal, sudah tahu. Kita mungkin dan juga pemirsa YouTube channel ini ingin tahu sebenarnya sistem OSN itu seperti apa? Nah ini jadi udah mulai cerita. Betul. Gitu ya. Soalnya kan ini sebuah kebanggaan sekali tuh ya. OSN skala nasional. Memang di sana karena kita kan belum pernah tadi ya. Belum. Kita dulu pengen ikut tapi Saya sampai kabupaten waktu itu. kabupaten. Iya. Sudah daftar tapi. Bidang apa Tat? Juara adan. Kan ada Juara aja. siap. Buat kita yang belum tahu kan mungkin pasti skalanya besar sekali. Mungkin boleh diceritakan sedikit bagaimana perjalanannya dari pertama. Sistemnya betul. Gambaran ini juga sedikit sharing buat adik-adik nanti yang mau ikut OSN. betul, Wah, ya, betul. betul. Gambarannya gimana? Siapa yang mau menjelaskan? Boleh? Nanti bareng aja Tat. Oh bareng. Ayo serius. Bareng latihan dulu berarti kalau bareng. Iya, jadi Oh saling mengisi nanti ya. Iya, Oke, siap. boleh. Silakan. terus jadi awalnya OSN itu kita
ada seleksi sekolah. Karena tiap sekolah itu ada batas kuota maksimal peserta yang diajukan ke OSN. Dan tiap sekolah itu maksimal mengajukan 5 peserta per mapel. Per mapel 5 peserta dari sekolah. Seleksi dari sekolah dulu nih ya, dari Arahmat. Oke. Terus? Ya, sekedar informasi, saya dulu SMP juga pernah daftar seleksi sekolah Tapi tanpa tes. OSN Matematika. Tanpa tes. Orang dalam. Enggak. Maksudnya gimana? Gitu, Tanpa tes maksudnya gimana? Yang fisika kan? Enggak. Ya, itu kan kelas 9 kan. Yang kelas 8 itu saya SMP. pernah mau ikut ke matematika. Cuma nggak lolos lagi sekolah. Mungkin belum jalannya. Belum jalannya. Waktu kelas berapa? Kelas 8 SMP. Kelas 8, sekarang kelas 12. Berarti skenario Allah Subhanahu wa taala luar biasa itu. Matematika dulu nggak lolos. Kemudian selanjutnya kelas 9 SMP saya ditawari untuk ikut OSN SMA. Oh gitu, kelas 9 ikut OSN SMA ya. Di mapel apa? Waktu itu mapelnya fisika. Sudah mulai tertarik ke fisika. Gitu. Jadi waktu itu saya alhamdulillah lolos ke seleksi sekolah, langsung ikut ke kabupaten. Sekolah lolos, lanjut kabupaten. Oke. Iya. Nah, karena siswa yang ikut kan SMP sama SMA dihitung lembaga sendiri kan. Sekolahnya ya, sekolahnya SMA sendiri gitu ya. Iya. Terus saya waktu itu kan masih SMP. Mewakili SMP betul. Jadi nggak ada seleksi karena cuma 2 waktu itu. Saya sama Widoles. Sama Mas Widoles satu angkatan juga ya. Iya. Berarti akhirnya gimana? Nggak ada, karena kamu masih kelas 9. Iya. Widoles juga kelas 9. Akhirnya nggak ada seleksi kan, slotnya 5. Yang daftar cuma 2. Untuk apa juga kan seleksi. Itu kan. Terus waktu di kabupaten itu peserta total dari seluruh Indonesia, dari seluruh kabupaten Indonesia itu kira-kira ada 22.000. Wow. 22.000. Wah. Iya. Terus alhamdulillah di kabupaten itu saya lolos sampai ke provinsi. Kabupaten lolos lanjut provinsi gitu ya. Iya. Kemudian sampai ke provinsi waktu itu zamannya masih online, jadi vibes pertandingannya belum gitu kerasa. Kurang seru. Oh, karena online waktu itu. Online, masih COVID. Iya. Kurang berasa ya kalau langsung kan kita tahu kurang greget seru. Tahu model orangnya itu seperti apa. Iya, gitu. Kalau online kan tidak kelihatan. Jadi belum kerasa atmosfer kompetisinya mungkin ya seperti itu. Betul. Itu berarti waktu kamu kelas 9 SMP. Oh. Kemudian selanjutnya bisa. Kemudian saya ikut ke provinsi dan kebetulan alhamdulillah sampai ke nasional. Boleh. Itu tahun berapa itu kalau? 3 tahun yang lalu waktu 2022 ya 2022. Itu kelas 9 SMP. Lolos nasional. Iya. Alhamdulillah. Terus di nasional kandas ataupun peringkat berapa? Karena waktu itu kan ya masih awal-awal banget belajar fisika. Oh gitu. Dan pengalaman masih sangat-sangat minim. Betul. Jadi ya belum rezeki dapat medali OSN. Tapi sudah masuk nasional ya. Alhamdulillah. Dan nasionalnya pun juga masih online. Nasional tapi masih online. Iya. Nggak seseru kemarin. Nggak seseru kemarin. Kemarin luar biasa tamunya juga. Asik kemarin ketemu Habib Ja'far ya. Iya betul lah. Foto ya. Iya betul. Rambutnya ngikut beliau kayaknya ya. Potongannya ini terinspirasi dari Habib Ja'far. Tapi tadi bilang sebelum kita syuting tadi, kok diedit ya mendowo. Editor itu kan. Edit senku. Coba diam dulu bisa diedit ya, nanti dikasih efek gondrong. Oke. Jempol lagi dia. Kemudian, ya silakan boleh dilanjut Ustaz Arfani. Kalau boleh tahu kalau di sana itu kan tadi sekitar 20.000 kan? Iya, kurang lebih 20.000 peserta. 22.000 peserta itu berapa mapel di sana yang di itu 22.000 cuma yang fisika. Oh, yang fisika aja. Iya. Kalau mapelnya ada berapa? Mapelnya ada 9. 9 apa aja itu? Absensi, astronomi, Iya. matematika, kebumian, geografi, biologi, ya,
kimia, fisika, terus Bulugul Maram. Ekonomi terus satunya apa ya? Apa jadi? Geografi udah. Apa? Ya pokoknya 9 lah. Nanti bisa dicek sendiri. Fisika belum sudah. Sudah nggak sih? Nggak tahu ya. Kalau kita seumuran kita ini masih bisa ikut OSN ya kira-kira. Ini cocok tadi kayak cocok kebumian ya. Enggak ada. Saya kebumian karena saya suka rebahan kebumian. Mamanya kebumian. Sama berarti kita bidangnya kebumian. Kalau Asik berarti dulu waktu SMP sudah ikut? Kalau saya belum sih, belum ada minat tertarik di Olimpiade. Ustadz Arfani, saya kan kenal Asik ini lama. Ini dulu seperti anak PAI banget lah. Kalau saya nyebut PAI ingat Asik. Semua searamat ingat kalau PAI itu Asik. Waktu SMP. PAI itu katanya A-nya Asik loh. Jadi kita juga mungkin ya yang baru atau yang mengikuti Asik sejak lama kok bisa di bidang kimia gitu ya. Mungkin karena pengaruh guru pembimbingnya juga mungkin ya. Betul. Ustadz Danungki. Luar biasa. Kalau nggak salah kemarin Ustadz Danungki dari Thailand berhasil memperoleh medali juga ya. Betul. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Ustadz Danungki yang berhasil meraih medali dalam tampilan penyajian terbaik konferensi internasional pendidikan kimia di Pattaya, Thailand. Tepuk tangan untuk Bu Nungki ya. Di Thailand. Boleh saya berikan ucapan ya? Oke Bu Nungki. Kap lam nam hom lam hai, kap lam hom tam hai. Paham. Itu kalau beliau tahu artinya apa tadi? Artinya selamat untuk kemenangan Bu Nungki. Mancing-mancing Pak. Subtitle ya. Tolong, tapi tugasnya banyak. Iya, karena pasti ada kontribusi dari pembinanya. Betul Asik ya, mungkin salah satu faktor pembinaan dari Bu Nungki, guru kimia kita yang berprestasi juga di internasional banget. Luar biasa. Sangat bagus. Terus tertarik kimia. Kimia itu dari SMA berarti kalau nggak salah. Karena SMP kan belum ada. Oh, SMP belum ada kimia. Belum. Terus gimana perjalanannya dari SMA itu? Itu mulainya itu dari pertama kali saya itu kan di kelas 9 masih PAI gitu. Waktu kelas 10 itu PAI kayak kurang di olimnya. Jadi PAI ya buat agama kita gitu loh. Saya nggak buat perlombaan gitu. Nah, terus saya untuk tertarik kepada itu yang namanya Olimpiade Sains Nasional. Yang diwadahi oleh tim dari SMA Plus Arahmat. Oh gitu. Nah, saya dulu itu lebih ke mapel informatika. Jadi belum ada ketertarikan ke kimia gitu loh. Berarti dari PAI tidak langsung banting setir ke kimia, informatika dulu. Karena itu teman saya yang namanya Raffi Pramudia itu pas waktu kelas 9 dia sudah lolos ke provinsi ya kan. Iya. Semenjak itu saya itu lebih ke tertarik. Raffi bisa, saya harus bisa gitu. Raffi bisa, kenapa nggak Raffi aja kan gitu? Salah kayak gitu juga. Ya. Terus ternyata setelah menjalani beberapa waktu, sepertinya selama setengah semester kayaknya. Nah itu saya merasa nggak ada skill dari diri saya gitu. Jadi bukan passion saya di informatika. Menyadari itu ya. Iya. Pada awalnya itu mulai menyadari waktu semester 2. Semester 2 itu wah, Bu Nungki ini enak banget sih kalau ngajarnya, ngajar kimia. Wah, kimia aja lah gitu. Menarik, ngajarnya bagus gitu ya, sesuai. Iya. Terus tiba-tiba langsung kayak sekali materi masuk kimia, langsung paham. Alhamdulillah kayak keren. Kayak apa ya, mind blowing gitu loh. Mind blowing. Keren emang Bu Nungki, nggak salah. Profesor Thailand ngasih beliau medali ini nggak salah. Betul, nggak salah. Keren. Jauh-jauh ke Pattaya, Thailand. Lanjut terus saya habis tertarik ke kimia kan tim Olimpiade OSN di Rahmat itu ada seleksinya gitu. Terus saya akhirnya ikut dan itu mendapat nilai yang kurang. Jadi kayak belum puas gitu loh. Nah, semenjak itu saya langsung mencari relasi, mencari grup-grup chat komunitas yang membahas tentang kimia dan juga ikut pelatihan tentang Olimpiade kimia di tingkat
kabupaten. Betul. Berarti bukan putus asa ya, kamu nilainya belum cukup. Akhirnya mengambil evaluasi dan pelajaran gimana bisa meningkat itu ya, luar biasa. Berarti terus belajar dari manapun itu juga ya, buku, internet dan lain-lain. Terus kembali ke yang tadi kan kemarin diadakan di Jakarta kalau nggak salah ya, tahun ini di Jakarta itu. Kalau mapelnya sendiri itu apa ada, misalnya kalian kan asik ngambil kimia, Fajri fisika, itu apa ditanya mapel lain nggak ada? Mungkin pengetahuan umum lah apa nggak ada ya? Nggak ada. Selingan jadi. Murni kimianya yang dipelajari sih. Kalau yang diujikan itu apa aja? Karena kemarin ada praktek juga. Oh ada. Jadi kita tes itu 2 hari. Oh 2 hari. Hari pertama berarti? Hari pertama eksperimen, praktikum. Praktikum dulu, bukan terakhir praktikum. Hari kedua baru teori. Oh gitu. Hari kedua baru teori. Praktikum dulu ya, bukan teori dulu berarti ya? Iya. Oh iya. Ya, praktikum itu masih pemanasan lah. Kan bobot. Oh gitu. Kalau di OSN itu bobot soalnya kalau di fisika 30% praktikum, 70%-nya teori. Oh gitu. Praktikumnya cuma 30. Iya. Teori 70% di pembobotannya itu ya. Kalau fisika, kalau kimia berapa pembobotannya? Hampir sama sih, cuma lebih ke berapa ya? 40%, 60% gitu. Tapi pelaksanaannya juga sama. Berarti hari pertama praktikum dulu, baru besoknya teori. 2 hari itu ya. 2 hari. Kemudian setelah teori itu awarding dan lain-lainnya hari selanjutnya. Belum. Setelah teori hari ketiga sembari. Oh ada healing, dijelaskan juga healing. Kita itu healing bersama peserta. Iya, jadi total seluruh peserta OSN itu diajak waktu healing. itu ke Dufan. Oh ke Dufan. Iya. Ancol ya. Ancol. Betul. Enak lah ya, sambil pulang-pulang. Kemarin kita sudah nunggu dulu. terus healing ya, boleh lah healing dimasukkan. Nah, terus setelah healing baru hari besoknya itu pengumuman. Jeduk Pengumuman. Jeduk ini apa? JJ TikTok. JJ. Enggak. Iya, jadinya habis pengumuman. Oh iya. Kalau dapat medali baru JJ. Betul. Berarti habis healing langsung besoknya. Besoknya itu bangun tidur rasanya ya Allah ini. Aduh kayak beban banget gitu. Iya. Kenapa hari ini nggak healing lagi? Kurang healingnya. Kurang. Healing nasional nanti namanya berarti. Terus sampai mana tadi ya pertanyaannya? Sampai healing. Terus pas awarding itu. Perasaan. Waktu awarding kita mapel apa dulu itu? Pertama matematika. Jadi 9 ini masih 9 ini tadi. Iya, 9 matematika dulu. Ya. Kamu nomor berapa? Saya mapelmu fisika. Nomor 2. Oh, jadi masih pagi lah ya, masih awal-awal. Iya, pengumumannya itu perunggu semua mapel disebutin. Oh gitu, perunggu semua. Perunggu habis baru ke perak. Oh iya. Emas. Baru ke emas. Bukan per mapel dihabisin perunggu perak emas bukan, ya. bukan. Oh, per medali. Kurang menantang ya jadi. Kurang menantang. Berarti kamu bisa dibilang awal-awal ya kan? Iya, awal banget sih. Awal banget. Nama kedua yang disebutkan. Pertama. Nomor pertama. Yang matematika. Total medalis OSN itu 15 perunggu. 15 perunggu. 10 perak, 5 emas. Oh, ya matematika enggak ada perunggunya ada. Oh, ada. Yang matematika tuh 15 terus perunggu, lalu fisika. Oh, langsung fisika. Oke. Pertama. Terus gimana? Kaget apa gimana? Aduh, harusnya emas nih apa gimana? Enggak sampai emas, saya expect-nya perak. Oh gitu, expect-nya perak, dapatnya perunggu. Harus lebih tinggi ekspektasinya itu ya. Kemudian setelah itu kimia kapan? Kimia ketiga setelah itu langsung. Jadi matematika, fisika, terus kimia. Oh iya, nunggunya nggak lama juga. Rasanya perunggu selesai nggak disebut, gimana rasanya? Karena kita kan juga mengikuti live report dari guru pendamping, ada Ustadz Zain dan juga Ustadz Rizal. Itu deg-degan. Kita upload status Fajri belum selesai itu, dapat medali lagi. Asik nih, Fajri perunggu, gak usah diupload lah apa gimana kita ya, bingung kita. Ya, belum. Untungnya dipanggil juga dapat perak. Alhamdulillah. Kimia. Tapi waktu itu hanya guru pendamping ya, orang tua nggak ikut kan ya? Oh nggak ikut. Memang aturannya gitu. Harusnya sih masih boleh. Boleh ya. Boleh. Masuk di venue lokasi acara boleh. Boleh. Oh, boleh aja ya. Tapi memang kamu hanya guru Ustadz Zain dan Ustadz Rizal. Waktu Fajri dipanggil dapat perunggu medali, kamu dapat perak. Mungkin ada apa ya kayak Fajri kok asik dapat
perak, kok saya dapat perunggu, itu ada rasa-rasa. Betul. Saya lebih ke respect sih, asik gitu. Respect. Wah. Respect bosku. Respect. Kalau saya itu awalnya gini Tot. Apa kamu cuma di depan dia aja bilang respect? Jujur. Ditonton jutaan orang ini. Jangan dibongkar di sini. Ya apa? Ya gimana? Apa ada rasa kecewa atau iri, ada apa nggak kira-kira? Lebih ke kecewa ke diri sendiri sih. Harusnya bisa lebih. Harusnya bisa lebih yang bagus lah. Iya. Kayak ada pernah nonton Three Idiot nggak? Film Three Idiot? Nggak pernah. Itu Nanti ada nonton. nanti nonton ya. Kita nggak apa. Jadi ada quote kayak, bukan quote sih, kutipan kata kalau bahwasanya kita akan sedih kalau lihat teman kita gagal. Tapi kita akan lebih sedih kalau teman kita lebih sukses dari kita. Oh gitu. Pernah dengar? Iya. Dari Three Idiot ya, pernah dengar. Baru. Harus nonton kamu. Tapi sebenarnya ada. Emang kita biasanya kan kalau ada teman kita lebih sukses itu kan. Betul. Waduh, kok saya nggak bisa sukses gitu. Iya, ada. Pasti perasaan seperti itu ada di dunia persaingan ya. Di kompetisi. Walaupun itu teman kadang. Betul. Tapi sebenarnya ada dua orang ini nggak pernah iri, nggak pernah membenci kalau kita lebih sukses dari mereka. Yang pertama orang tuamu, yang kedua guru. Wah, luar biasa. Ini juga kita bangga sekali walaupun kita kuat. Nggak pernah dapat medali OSN aja. Enggak, saya mereka buat saya ulangi lagi. Tapi kita senang dengan mereka juga. Tepuk tangan sekali lagi. Sang juara ya. Kemudian ketika di sana fisika, juara satunya dari sekolah mana? Juara satunya dari anak, kalau nggak salah, Sumatera. Lupa nama sekolahnya. Lupa. Dari Sumatera. Kalau kimia juara satu. Atasmu juara satu. Ya, maksudnya kan emas ada 5 kan? Oh, emasnya ada 5 gitu. Itu yang sekitar Jawa Timur ada nggak? Ada. Di atas Arahmat ada ya? Ada. Wah, luar biasa. Jadi Jawa Timur itu dapat 4. Oh, sampai dinobatkan juara umum ya di terakhir. Iya. Itu beda. Kimia itu dapat 4 medali maksudnya. Oh, 4 medali. Ya, gitu. 1 emas, 1 perak dan 2 perunggu gitu. Tapi kan ada juara umum tuh semua mapel kan? Oh iya. Itu Juara semua umum SD, SMP, SMA. Oh, semua. Gitu gitu. Yang ingin saya tanyakan mungkin di sana itu persaingannya gimana? Saling support atau saling gengsi atau di depan mereka mungkin kelihatan support tapi sebenarnya itu ada dendam. Gimana? Atmosfer persaingan di sana itu gimana? Boleh dijelaskan? Masih di lingkup Jawa Timur itu masih solid banget. Support banget. Gitu. Kita satu Jawa Timur dari berbagai sekolah satu Jawa Timur tuh kayak satu tim gitu. Oh. Berarti kita ini kumpul terus gitu. pasti dapat teman baru, kenalan baru, silaturahmi. Itu pasti. Taruh Jawa Timur saling support. Timur masih support. Ya, soalnya Jawa Barat musuhan. Kan dikit lagi. Ada teman saya Jawa Barat beberapa gitu, 2 gitu. Join ke circle kita. Berarti bisa dibilang atmosfernya bagus ya, saling support itu. Saling support. Poinnya di situ. Walaupun dari luar provinsi tetap support. Bisa, iya. Walaupun aslinya juga harus bersaing juga ya. Teman dan musuh juga lah. Kalau di sana itu ada kisi-kisinya ya? Ada. Kisi-kisinya dibagikan jauh sebelum OSK. Sebelum kabupaten. Oh, sebelum kabupaten. Iya. Setelah itu enggak ada kisi-kisi lagi. Enggak. Kisi-kisinya enggak ya? enggak ada, cuma satu itu. Oh, Kirain kayak COC yang itu. Oh iya. Kan dia masuk nggak tahu. Itu enggak ada kisi-kisinya langsung. Mur gitu ya. Kan ada Memang gitu sih. Alhamdulillah juri OSN masih baik-baik. Selanjutnya mungkin setelah mengerjakan ini mungkin pengalaman kita juga. Setelah mengerjakan soal itu biasanya anak sekolah kita mahasiswa dulu waktu UTS itu kan setelah mengerjakan tuh ada sedikit kecewa. Duh, tadi bener apa enggak ya? Kayaknya kok salah dan lain-lain. Ada pasti perasaan seperti itu mungkin ya. Ada. Saya kan ujiannya 2 hari. Hari pertama praktikum, hari kedua tes teori. Oh gitu. Saya hari pertama praktikum itu sangat hancur parah. Hancur sampai keluar ruangan itu kayak rasanya lemas gitu. Apa gimana? Udah gak sanggup buat hari kedua. Gitu. Udah mau pulang aja gitu. Ya Allah, sedikit menyesal gitu. Kenapa itu yang disiapkan nggak
keluar atau gimana? Gara-gara saya agak ada salah dikit di menggunakan alat praktikumnya, sampai alat saya tuh rusak. Rusak. Iya, sampai nggak bisa dibuat praktikum lagi. Bisa keras berarti kamu ya tangannya. agak grogi juga kan. Terus sudah kamu ganti rugi itu alatnya. Alhamdulillah jurinya nggak tahu kan. Nggak tahu kan? Di tingkat Aman. Bahaya mas. Terus ya setelah itu saya ke hotel. Praktek itu, lagi. ya enggak. Itu masih ada penyesalan itu ya. Asli. Terus berusaha meyakinkan diri sendiri kalau besok masih ada besok gitu. Masih semoga ada teori. Ya, kan teori kan dibayar juga besok semoga gitu ya. Kesalahan tadi mungkin. Iya, harapannya sih gitu. Soalnya kan juga jauh kan. Asik juga. Gimana? Ada. Jadi itu di praktikum kimia ada 3 modul. 3 modul ya. Nah, saya cuma nyelesain 1,5 kayaknya itu. Oh, 1,5 dari 3. Dari 3. Tapi dari lihat teman-teman yang lain itu kayaknya pada hancur semua gitu. Jadi saya yakin aman ya. Saya yakin medal gitu ya. At least perak gitu pas. Sudah dari praktikum situ itu gitu. Nah, tapi pas waktu di hotel kan ada yang bahas gitu ya. Nah, pas ada yang bahas ternyata saya ada kesalahan juga. Terus expect saya turun jadi perunggu gitu. Oh gitu. Terus, tapi beda dari Fajri, dia yakin medali karena yang lain lebih hancur. Ya gitu. Tetapi pas malam dibahas ya kan, ada salah lah, nggak jadi expect-nya perak mungkin perunggu lah gitu. Berarti teman-temannya lebih hancur lagi itu. Betul. Iya. Tapi bisa dibalas di pas teori gitu. Teori bisa kamu tebus gitu ya, kamu bales. Sampai akhirnya dapat medali itu ya. Alhamdulillah. Ya, pasti yang namanya mengerjakan nggak bisa 100% sempurna. Betul. Kekurangannya. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nanti dia dikasih lafaz. Selanjutnya, Ustaz Arfani. Kalau nggak salah ini kan kemarin di kalender Ar-Rahmat tuh ada. Di kalender Ar-Rahmat ada tuh fotonya beliau. Yeah. Oh ya, saya tahu. Di kalender halaman berapa itu? Pokoknya Juli Agustus. Itu ada Juli Agustus. Aku enggak hafal. September. Oh, Agustus September. Iya. Itu kan ada kalendernya di sana. Oh, nanti diedit ya di foto dikasih di sini ya. Itu ada fotonya. Di situ ada anak-anak Ar-Rahmat yang tahun lalu berangkat OSN. Masih ingat kan? Ada kalian berdua. Kemudian sampingnya itu ada Rafael Mubarok yang rumahnya Sumberjo itu loh. Rafael Mubarok. Udah dong, udah. Sumberjo. Tadi sudah kita sebut Sumberjo. Nanti kasih link maps-nya ya. Sama satu lagi Ridwan Rafli itu juga pahlawan Ar-Rahmat yang sudah berangkat nasional sebenarnya, tapi belum mengantarkan medali Iskamihum tadi kata Ustaz Arfani ya. Betul. Gitu. Berarti kali berapa itu ya Ustaz Arfani? Pertanyaannya mungkin gitu ya? Iya. Ini udah berapa kalinya? Kalau Fajri berarti tahun kemarin sudah pernah, berarti 2 kali ini ya? Ini saya tahun ketiga kali. Oh iya, tahun ketiga. Kemarin yang kelas 9 SMP. Kelas 9 yang online itu ya. Berarti ini salah satu orang yang percaya proses, seperti Erik Ten Hag lah ya, percaya proses kamu ya. MU lagi terus. 3 tahun, tahun ketiganya nggak urut tapi ya? 3 tahun itu nggak urut. Urut. Oh urut, terus ikut ya dan ikut terus membuahkan hasil. Alhamdulillah. Kalau asik berarti kali kedua ini. Iya kali kedua. Soalnya ya kimia kan baru di SMA gitu. Oh iya. Berarti dari ini yang Fajri 3 kali, yang asik 2 kali, baru dapat medali kali ini. Betul. Oh, berarti kira-kira apa langkahnya kok bisa yang sebelum-sebelumnya gagal terus dibalas dengan di detik-detik terakhir di Ar-Rahmat lah berhasil dapat medali. Kira-kira ada evaluasi apa yang disiapkan? Pasti ya. Mungkin apa itu? Apa belajarnya kurang malam atau mungkin puasa kurang tebel. Atau ada treatment kayak puasa, zakat, haji. Mungkin bisa dijelaskan. Iya, itu pas waktu di kelas 10. Kesalahan saya itu waktu di OSP. Olimpiade Sains Provinsi. Ya. Nah, kesalahan saya saya tidak membaca buku panduan dengan teliti. Di buku panduan. Jadi ada kesalahan teknis gitu loh, ya. Dengan itu kayak pengurangan nilai enggak, langsung didiskualifikasi. Oh, langsung Iya. Jadi otomatis nilai saya 0 gitu. 0. Pasti itu. Enggak baca buku panduan. Saya tahunya itu setelah 1 tahun setelah itu. Nah, pas
Itu waktu kelas 1 tahun setelahnya baru tahu. Baru tahu. Dikasih tahu oleh teman saya yang notabene dia kayak juri OSN. Juri OSN. Ya. Kamu nggak baca buku panduan. Iya, betul. Langsung nilainya 0, nggak ikut berarti dicoret ya karena dicoret yang di dis. Iya, gitu. Nggak dapat nilai sama sekali. Kesalahan teknis. Itu salah satu evaluasi yang kamu ingat dan kamu perbaiki di edisi OSN selanjutnya gitu ya. Iya. Wow, luar biasa ini ya. Kalau Fajri, apa itu evaluasi dari edisi? Saya 3 kali gak dapat, kali ini dapat terakhir. kayaknya kurang mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Terlalu percaya pada kemampuan sendiri gitu. Terangkanlah nanti kasih lagu itu boleh ya. Editor mana ini editor? Editor. Berarti evaluasinya lebih ke sisi spiritual, religiusnya. Oh gitu. Kalau usaha kayaknya udah mentok. Oh, udah pol-polan ya. Udah ya agak mentok. sak pole lah gitu ya. Sudah diusahakan sebaik mungkin lah. Sebaik mungkin ikhtiarnya sudah maksimal gitu. Iya. Tapi tinggal tadi memperbaiki Hubungan kepada Hablum minallah. hablum minallah. betul. Apa aja? Atau Tahajud, duha. Iya. Rajin ini. Kamu katanya sholat Jumat, Rabu sudah berangkat ya? Iya, infonya enggak ya? Selasa. Lebih parah. Lebih parah. Terlalu rajin itu. Tahajud, duha pasti ya. Terus yang Iya. lain, sholat hajat dan lain-lain. Sholat hajat itu mendekati Oh, mendekati OSN. Ini bisa dicontoh mungkin ya. Bisa dikopi meskipun nanti rezekinya nggak bisa dipaste katanya seperti itu. Betul sekali. Cara-caranya, ikhtiarnya, Betul. atas bawah ikhtiarnya luar biasa. Karena cuma mengandalkan otak saja kayaknya nggak bisa. Udah mentok tadi kata Fajri. Harus dibantu dengan doa. Doanya harus tembus langit. Betul. Seperti itu. Doa dari teman-teman. Ya. Luar biasa ya Pak Jiri. Evaluasinya lebih ke sisi spiritual. Selanjutnya apa ini? Misalnya Nah, kalau tahun kemarin edisi sebelumnya kan nggak dapat medali, nggak dapat apa-apa, nggak dapat gelar, nggak dapat gelar lah. Iya. Nah itu ada nggak cara untuk mengobati? Aku gagal gitu. Cara menyembuhkan luka itu kan mesti ada sedikit kecewa, sedikit banyak pasti kecewa dong. Nah, itu cara menyembuhkannya gimana? Caranya, ya, gimana lah? Healing katanya enggak? Ya itu, ya termasuk healing gitu. Iya, Kayak jawab iya. ikut lomba lain. Oh, ikut lomba. Masih ada lain. banyak lomba, UNIF. Dan kemarin alhamdulillah dapat yang KSM. Gitu. Oh iya sempat ikut KSM. Ya. Sempat ikut KSM dapat medali apa? Perak saya. Perak juga. Ini juga Fajri dapat medali emas. Oh, KSM. Gantian. Kompetisi Sains Sains Madrasah. Luar Nasional biasa. juga kemarin di mana kalau KSM? Kendari. Di mana? Kendari. Sulawesi Tenggara. Oh iya, ini BTW ini batik KSM ya? Oh iya. Bisa ganti nggak? Kita kan bahas KSM. Bisa ganti. Di rumah betul. Oh iya, ikut lomba lain KSM dan juara. Padahal bisa dibilang oleh Asik tadi ikut lomba itu salah satu bentuk healing di segmen ataupun di bidang ataupun di kategori OSN nggak dapat pindah KSM malah dapat gelar. Luar biasa. Emas dan perak. Udah bisa mengobati rasa kecewa di OSN sebelumnya ini. Iya. Kalau Fajri apa? Sama seperti Asik? Itu jujur kan tahun lalu saya ikut nasional tuh udah all in lah. All in. Udah sekolah ya udah bodo amat sama sekolah, fokus ke fisika. Jadi nilai-nilai saya kelas 11 tuh hancur parah. Oh gitu. Iya, nilai rapotnya itu. Kecuali MTK. Kecuali di bidang Fisika sama matematika. Oh. Dan kimia. Dan kimia. Oh, kimia kan bagus kan? Iya. Ambil dulu rapotnya nggak apa-apa. Gelap. Daripada diskusi lama. Kecuali di bidang itu ya, kamu kayak pasrah gitu ya. Iya. All in ke fisika. Fisika. Terus waktu nggak dapat itu rasanya kayak sedih itu. Itu 3 minggu kayaknya udah nggak mau pegang fisika lagi saya. Iya. Yang waktu itu matamu bengkak itu ya, enggak ya? Nangis. Trauma kayaknya. Trauma. Pegang buku Sampai fisika nggak mau 3 minggu gitu ya. Ada perasaan seperti itu. Bulan, coy. Tapi dengan KSM tadi dapat medali itu kan Ya, terobati itu. Terobati lumayan. Emas. Mas bola Alhamdulillah. Pasti terobati banyak.
Seandainya di bidang KSM nggak dapat medali mungkin lebih parah ya. Tapi tidak, kayaknya mereka mental juaranya ini bagus ini ya. Rahmat ini perlu diapresiasi. Sering ikut lomba, gagal ikut lagi, gagal ikut lagi. Iya. Fajri kayaknya dari kelas 7 sering ikut lomba juga ya? Sering, saya dari SMP awal masuk Ar-Rahmat itu sering ikut lomba, tapi ya kalahnya tambah sering lagi. Tapi kan itu jadi pelajaran. Iya, alhamdulillah. Kita daftar langsung juara, jangan ada prosesnya itu tadi. Wah, luar biasa Fajri dan Asyik. Wow. Kemudian belajarnya tadi sudah saya tanyakan atau belum ya? Belajarnya dari mana saja? Ya kan di pondok ini kan banyak kegiatan juga kan? Terbatas gitu ya, mungkin tidak sebebas peserta lain mungkin ya kan. Dia dari pagi sampai pagi lagi belajarnya bisa. Kamu kan harus masih diwajibkan kan, meskipun di-spend di beberapa kegiatan tapi nggak bisa semuanya gitu. Berarti tahun kemarin juga ngurus opera. Oh iya, jadi pengurus organisasi juga di Pondok Ar-Rahmat. Harus bagi waktu, bagi pikiran gitu ya. Mungkin kasih tips and trick untuk adik-adiknya ini, mungkin gimana cara belajarnya, dari mana aja, bukunya apa aja. Iya. Ayo jadi. Ya, boleh Fajri dulu boleh. Saya kan kebetulan ikut lomba ini udah lama. Iya. Dan waktu lomba itu pasti kenal banyak orang kan, ketemu banyak orang dari seluruh penjuru Indonesia. Dan kenal itu saya berusaha mengambil manfaat dari teman-teman saya yang lebih jago dari saya. Memanfaatkan teman kamu ya? Iya. Hal positif maksudnya. Iya, itu maksudnya. Jadi ya kita kontak-kontakan lah. Oh iya. Gitu. Sharing dan lain-lain. Nah. Kan kalau kita belajar sendiri kadang agak tersesat gitu. Tersesat ya. Kalau nggak tanya ke orang lain yang punya argumen berbeda. Kita perlu diskusi lah intinya. Gitu. Ini bisa di tips and trick ini ya, pesan-pesan untuk Olimpiade. Jangan mempercayakan diri sendiri, kita perlu diskusi dengan orang, bahkan orang-orang jauh juga maksud kamu kan ya. Betul. Relasinya ya banyak ya. Terus. Dari buku juga? Iya. Buku dari buku sudah khatam mungkin ya. Bisa anak-anak Rahmat tuh gitu. Buku udah terlalu. Iya. Terus kalau sudah diulang-ulang. Buku sudah khatam, nyari kemana lagi selain tadi? Ke internet mungkin, jurnal-jurnal. Ya, kan ada orang-orang baik-baik yang buat website gitu kan. Kalau di fisika itu. Dia menyediakan catat. Jadi dia kan ikut fisika terus mencatat materi-materinya kan. Dan materinya itu di-upload di websitenya. Oh gitu. Itu saya saat bersyukur lah sama orang yang buat itu. Dulu kemarin waktu ASN ketemu sama yang buat website. Gitu. Iya. Terus sungkem. Terima kasih. Asik apa juga gitu dari internet, dari jurnal-jurnal atau dari kurang lebih sama sih, Tat. Ya, saya itu tipenya nggak seperti Fajri yang suka membaca buku gitu. Oh iya. Lebih ke itu melihat video. Sama video. Lebih ke tanya ke seseorang yang lebih merasa lebih sepuh, jago gitu dari saya. Jadi nyari teman yang notabene skillnya lebih dari saya gitu. Berarti kamu jarang buka buku ya? Iya. Coba itu dibuka buku halaman 117 kimia itu ya, 117 dibuka. Ini serius nih. 117. Iya. Saya ingin mengajukan pertanyaan ini ya. Coba disimak ini ya. Gaya antar molekul bekerja pada jarak yang sangat dekat. Semakin dekat jarak antar molekul, semakin kuat gaya antar molekul tersebut. Oleh karena itu, molekul-molekul yang bentuknya sederhana akan mempunyai gaya antar molekul yang lebih kuat daripada yang bentuknya rumit. Pertanyaannya Asyik, itu buku siapa, tahu nggak? Nggak tahu. Gak gitu, konsepnya gak gitu Ya, saya nggak bisa kimia, saya nggak bisa. Boleh diletakkan lagi. Pertanyaannya apa? Buku siapa? Layar langga, Tat. Tapi bener tadi yang baca tadi bener. Iya, benar. Betul. Bisa dapat dari mana? Saya tadi moto sih. Saya kan mau ikut Olimpiade. Harusnya sesuai dengan bidang. Ada plot twist-nya. Kan sesuai bidang kimia itu. Ya Allah. Pertanyaan selanjutnya apa ini? Masih di tadi sumbernya kayak kemarin pernah cari-cari jurnal luar negeri juga. Itu. Oh iya, Asyik ini kerjaannya baca jurnal Jerman katanya. Oh Jerman. Oh gitu. Yang apa kalau saya boleh tahu? Judulnya yang apa waktu itu? Bukan jurnal sih, Tata ya. Apa?
kayak itu latihan soal. Jadi latihan soal. itu yang Olimpiade Sains dari Jerman. Ya. Jadi latihan soal saya itu dari situ. Lebih ke situ. Ya, soalnya di OSN itu kadang jurinya ngambil soalnya di internasional dari India, dari gitu. Tapi pesertanya ada dari luar, enggak ya? Ada. Gimana jadi, itu kan OSN nasional? Orang Indonesia tapi itu. Jadi kan blasteran Filipina nganjuk apa gimana ya? Apa gimana? Maksudnya gimana? Boleh dijelaskan. Jadi kan ada sekolah Indonesia yang ada di luar negeri gitu. Oh, gitu. Sekolah SILN. Kepanjangannya Indonesia luar negeri. Oh, ya. Jadi kemarin ada orang Arab, orang Malaysia, orang Jepang ada, Singapura ada. Iya, bisa Indonesia tapi ya. Karena kan soalnya Indonesia toh? Iya, bisa. Ada yang bisa, ada yang pakai bahasa Inggris full gitu. Ada yang meraih juara enggak ini? Mereka ini enggak ya? Mungkin enggak ya? Kayaknya belum tahu. Iya. Kendala bahasa. Kayaknya itu tipe belajar kita dan mereka kayaknya masih beda. Gitu ya. Orang tahu juga sih tapi. Berarti kenal sama orang-orang luar negeri juga kemarin? Saya ada kenalan. Soalnya beliau cewek, jadi saya tidak berani. Gitu. Emang harus jaga. Luar biasa ya. Masya Allah. Terus kalau tadi ada pertanyaan nih. Mana anak dari Bapak Haji dan Ibu Haji. Baru haji orang tuanya tahun ini. Alhamdulillah. Semoga jadi haji yang mabrur. Amin. Ini kasih soundtrack labaik Allahumma labaik. Jangan enggak usah. Selanjutnya Ustaz Arfani gimana? Baik Allah. Sudah. Kalau belajar dari soal-soal luar negeri itu paham bahasa Inggris, Bro? Ya awalnya itu masih kayak apa ini? Nggak bisa bahasa Inggris gitu. Bahasa Inggris gitu ya. Terus tiba-tiba ya ada suatu apa? Cahaya ilahi. Dengan cara itu bisa translate, bisa yang lebih jago bahasa Inggris gitu. Tahu konteksnya apa? Sumbernya dari luar tapi ditranslate dan ditanyakan ke yang lain yang lebih paham. Lama-lama bisa terbiasa. Wah. Jadi nggak usah translate. Itu sejak kapan? Kelas 12 ini? Kelas enggak ya? 11. Sejak kelas 11. OSN kedua. Oh, OSN kedua sudah upgrade ya cara belajarnya dan sumber belajarnya di-upgrade oleh si Asyik Manarul Hidayat. Sumber dari Indonesia udah katam. Oh iya, udah katam. Dari India tadi. Iya, perindapannya. Dari orang India itu ternyata yang pintar juga banyak. Yang apa? Yang jago-jago itu juga banyak. Ya? Tapi yang nggak jago kayaknya lebih banyak. Astagfirullah. Diangkat dulu. Habis itu dicemes. Enggak apa-apa. Lanjut. Kemudian, nah ini ada kaitannya dengan KSM tadi. Perbedaannya apa? Boleh dijelaskan. Kayaknya Asik yang lebih bisa. Yang backgroundnya PAI. Boleh dijelaskan Asik. Itu sepertinya yang tiap mapel itu berbeda. Jadi ada porsinya berbeda gitu. Di kimia, kalau di kimia sendiri itu nggak perlu sih hafal hadis. Yang penting bisa bahasa Arab. Oh, tapi harus ada embel-embelnya ya. Harus embel-embel bahasa Arab. Bisa bahasa Arab. Itu kalau di kimia. Kalau di mapel yang lain? Mapel yang lain kurang tahu. Macam-macam ya. Jadi kayaknya harus hafal Asmaul Husna. Oh, berarti hafal pasti dong kan sudah juara. Iya. Asmaul Husna terus Al-Baqarah ya enggak ya? Enggak, tapi harus hafal jumlah surat Al-Baqarah. Jumlah surat. Urutan surat. Itu ditesnya pas apa itu di provinsi kah atau kabupaten? Semuanya. Dari kabupaten, provinsi, nasional. Dites lagi gitu. Iya, tapi soalnya tuh kayak dicampur-campur sama. Oh, dihubungkan ya. Iya, kan kita tahu bagaimana firman Allah kalamullah itu beberapa ataupun banyak yang ada hubungannya dengan betul. Sains. Wah, luar biasa ya. KSM, OSN ada hubungannya. Sedikit perbedaannya mungkin itu tadi ya. Ada yang harus hafal bahasa Arab, Asmaul Husna dan isi pertanyaannya beberapa ada hubungannya. Wah. Jadi keren. Memang kalau KSM ini kayak ilmu agama dengan ilmu umum itu memang satu, tidak ada namanya dikotomi ilmu. Jadi semua ilmu ini satu gitu mungkin ya. Jadi harus hafal ilmu umumnya. Ilmu agamanya juga harus Itu juga salah satu kenapa kita bisa menang KSM ya karena kita di pondok ini kan belajar agama juga. Betul sekali.
Jadi udah dari SMP kan ya. Nggak perlu dari nol lagi ya. Iya, Setiap hari baca Asmaul Husna. Tiap hari anak Rahmat. Bahasa Arab juga Bahasa Arab setiap hari Bahasa Arab ya. Ini takmir tuh ya. Takmir Oh iya, masjid. takmir. Ya. Fajri. Fajri juga bahasa Arab setiap hari kan. Tapi itu takmir. Oh, iklam. Bahasa Arab setiap hari malah. Iya tak? Tapi kan salah satu faktor kesuksesan OSN ini kan dulu waktu kita latihan dasar kepemimpinan kita main bendera masih ingat? Main feeling kan. Ada videonya, nanti kita sertakan. Foto lah, foto. Intinya mereka dulu itu pengurus ya kan, organisasi tapi harus bisa bagi waktu untuk belajar dan mengurusi tanggung jawabnya gitu ya. Iya, betul sekali Ustaz. Selanjutnya, kok bisa? Tadi mungkin sudah dijawab ya, kok bisa suka pelajaran kimia, kok bisa suka pelajaran fisika gitu. Terus sebenarnya kan kalau kita apa ya, realistis di masa depan loh, kan bisa itu. Kita memilih jurusan yang lebih apa nih Ustaz Afania? Lebih menjanjikan secara apa? Karir, income mungkin ya. Kita kan nggak tahu tuh kedepannya kita mau jadi apa. Kenapa kok ngambil fisika, ngambil kimia? Kira-kira apa namanya? Kedepannya pengen jadi apa sebenarnya kalian? Masih dulu mungkin. Atau mungkin beda ngambil yang lain atau gimana? Atau ikut kersane Gusti Allah mawon? Atau gimana? Kalau saya pasrah ya. Tawakal itu ya. Fajri dulu boleh jawab. Fajri. Saya dulu jujur ngambil fisika nggak sampai kepikiran sampai sana. Oh, karena kamu mungkin orangnya sering mandang fisik mungkin ya. Enggak ya? Jangan gitu Fajri. Iya. Alhamdulillah. Enggak punya. Boleh dilanjut. Jadi kan saya dulu waktu SMP anak matematika. Anak matematika. Dan saya gara-gara nggak lolos seleksi sekolah OSN SMP itu Terpukul. Apa gimana? Terpukul. Terus saya ya masa udah nyerah gitu kan, nggak mungkin kan. Saya coba nyari-nyari mapel lain dan ketemulah fisika yang agak cocok sama saya. Apa sempat coba mapel lain dulu? Tapi yang sedikit ataupun banyak hubungannya sih matematika fisika ya. Iya. Bisa dibilang seperti itu kan ya. Ada hitung-hitungan juga ya di fisika. Iya, butuh banget. Ya, butuh banget. Berarti emang nothing tulus lah belajar fisika. Yang penting belajar masalah kedepannya ya tadi. Iya. Kersane Gusti. Kersane Gusti Allah. Jadi kayak gitu. Tapi emang ada yang memaksa nggak kamu suka fisika ini? Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada, alhamdulillah. Keinginan sendiri. Kalau asik, banting setir. Banting setir ya. ya. Sempat ke apa tadi? Banting setir. Informatika dulu. PAI informatika. Sekarang ke kimia. Iya, karena awalnya maksudnya di informatika itu awalnya kan kayak diiming-iming kerjanya itu bakal maju di kedepannya AI gitu. Oh iya. Tadi yang pertanyaan kita kan gitu. Terus ya nggak cocok aja sama saya. Nah, belajar kimia itu nggak ada dasar sih. Kayak ya sudah suka kimia aja sama kayak Fajri tadi. Kalau sebenarnya Tiba-tiba nggak kepikiran kedepannya itu belum ada gitu. Belum ada. Kalau cita-cita sendiri, kalian pengen jadi apa? Asik pengen jadi apa? Sebenarnya sih masih bingung juga ya tadi. Ya saya manut Gusti Allah aja. Manut Gusti Allah ya. Fajri masih pengen jadi pilot ya? Jadi inginnya jadi engineer. Kalau Asik engineer. pengen jadi engineer. Kalau itu ada hubungannya berarti dengan kimia. Kalau Kan kita tahu konsultan pabrik dan lain itu kan anak-anak kimia itu top semuanya itu. Perusahaan dan lain-lain. Kalau Fajri, cita-citanya mau jadi apa nih Fajri? Fajri. Sama kurang lebih engineer. Oh, gitu ya, engineer. Jadi emang sekarang udah mulai menekuni fisika dan kimia ya. Kalau pelajaran kimia mesti melek, nggak pernah tidur. Ini pelajaran fisika juga gitu. Malah tidur. Oh malah tidur. Enggak. Setelah dulu suka pelajaran apa kalau nggak salah? Jam apa? Kalau ini kan jam kimia selalu memperhatikan. Kalau antum jam apa? Fikih sih saya. Insyaallah. Itu untuk pegangan hidup sekarang, besok dan selamanya. Boleh tepuk tangan untuk fikih. Kita beda, nggak ditanya saya. Oh iya. Ada sih dunia. Kalau saya fikih. Ya, kita lanjut ke bahasannya. Ya. Kalau Ustadz Arfani suka pelajaran apa? Kalau boleh tahu. Lanjut aja ya. Out of the topic. OOT. Kemudian selanjutnya, wah ini tadi sudah ini ya. Kemudian selanjutnya, kok kalian berdua ini bisa
pinter-pinter Ustaz Arfan. Betul. Kemarin ada wali santri yang nanya di grup itu. Oh di grup WhatsApp grup wali santri ya. Gimana pertanyaannya? Alhamdulillah nah Rahmat pinter-pinter makannya apa? Makanya apa? Tanya kayak gitu. Ada bener. Makanya apa? Ini boleh saya sampaikan ya. Makanya jelas seafood Gajah Mada. Betul. Namanya apa? Warung Indah. Warung Indah ya. Nanti teman-teman viewer bisa datang. Itu punyanya Fajri Mahardika. Jangan lupa mampir ya guys ya. Jadi itu makanya apa satu dan juga latar belakang keluarga mungkin ya. Kok bisa pinter-pinter juara KSN, juara OSN? Latar belakang dari keluarga apakah ada guru, dosen? Meskipun saya sudah sepil sedikit tadi ya. Backgroundnya ya. Boleh siapa dulu nih? Yang jawab. Asik dulu makannya dan latar belakang keluarga. Makannya juga. Seperti orang normal biasa lah ya. Kadang bisa makan seafood, bisa makan biasa kayak ayam, tempe, tahu ya biasa aja lah ya. Nggak ada yang spesial lah. Nah terus latar belakang itu bapak saya guru bahasa Arab kebetulan. Oh guru ya. Terus ibu saya guru ngaji di TPG. Subhanallah. Dan Ustadzah ya. Dan Di Poh Baru kamu ya nggak asli ke Poh Baru. Oh iya. Nah itu kalau menurut saya ya dari dulu itu sudah kayak ada cepat memahami gitu loh. Oh gitu. Gifted gitu. Nah tapi dengan ya tetap dengan usaha tetap harus itu ya. Harus berusaha. Jadi asik ini backgroundnya guru Ustaz. Biasanya kalau bapak ibunya guru kan orang tuanya guru kalau ini belajar gitu sering di ini kalau kecil itu biasanya tuh. Iya. Kan biasanya kalau orang tua guru biasanya malu kalau dapat nilai yang kurang karena bapak ibunya kan guru. Kecerdasannya mungkin dapat dari orang tua yang bisa. Disiplinnya juga dari seorang tersebut. Kalau Fajri Mahardika makannya seafood terus. Waduh. Makanya ya itu makanya biasa lah ya. Biasa normal. Terus kalau keluarga saya ya warga sipil biasa. Warga sipil rakyat biasa ya. Ya. Sama seperti kita berarti. Terus. Ya terus setelah saya lomba-lomba ketemu banyak orang, saya lihat mereka tuh semakin sadar kalau latar belakang itu hanya mengaruhi sedikit sisanya tuh kerja keras. Wow, luar biasa. Jadi saya menyimpulkan kalau OSN ini saya dapatkan itu dari ya enggak saya ya rata-rata yang semua orang peserta OSN itu 20%-nya kepintaran, 79% kerja keras, 1%-nya keberuntungan. 1%-nya keberuntungan. Ya, itu perlu keberuntungan. Berarti tadi background orang tua memang pengusaha ya, makan. Ayah ibu sama? Ayah ibu. Kakek nenek mungkin dari profesor enggak ada. Profesor, kakek nenek petani. Oh, petani. Kalau asik kakek neneknya. Iya, kurang lebih sama. Pejuang katanya. Dulu ikut mengusir penjajah ya. Mungkin bisa dicari tahu lagi mungkin gara-gara kepintaran. Kakek nenek saya itu pedagang. Oh, pedagang ya. Tapi di rumahmu kan ada foto pakai surban berjenggot. Oh itu Imam Bonjol. Keren kakeknya. Sorry. Kayak pernah masuk rumah sih. Oh iya pernah ya tadi kemarin. Saya pernah ke rumahmu sih. Oh. Ke rumahmu juga pernah, semuanya pernah kita. Tapi kamu pernah dikasih seafood sama Fajri? Pernah, sering. Pernah ya? Sering banget. Gratis ya, gratis. Udah fokus. Besok mungkin bisa nyponsori podcast Warung Indah. Masya Allah. Warung yang sablonan itu loh, jadi taruh sini. Masuk. Pertanyaan selanjutnya Ustaz Arfan mungkin boleh karena ditanya. pinter-pinter ini kan pasti IQ-nya bisa dibilang tinggi lah ya. Oh gitu. Kalau boleh tahu pernah tes IQ kan? Belum pernah kayak seperti itu. Belum pernah. Coba besok tes ya. Tes IQ. Mungkin nyampe 200 kayak gitu. Ada. Einstein 100-an ya? Tahu ya. Einstein itu apa? Tes IQ belum pernah. Kalau cek kodam sudah pernah. Kayaknya pernah. Enggak main TikTok kan. Asik kosong. Fajri kosong. Hanif Azhar. Kodamnya seafood. Berarti belum pernah ya tes IQ ya, tapi belum pernah. Tapi kan sudah apa ya? Dijawab lah dengan medali sedikit. Tapi kapan-kapan bisa dites lah. Iya. Selanjutnya Ustaz apa nih pertanyaannya? Ada apa lagi nih? Udah ini sepertinya waktunya sudah
lama ini ya di sini. Mungkin langsung terakhir aja Ustaz Hanif ya. Oh gitu. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu mungkin medali OSN itu seperti apa? Oh, kita sudah bawa ya. Kok antum yang bawa ini ya? Iya, kan saya paksa tadi. Mungkin bisa dipakai. Ya, silakan. Pakai. Monggo. Jenengan Berat ya, berat. Oh ini. Berat. Karena nasional, bukan medali yang abal-abal, bukan itu. Bagus sekali. Perak dan perunggu. Dipakai. Nah, nanti yang mau tanya detailnya bisa kita zoom ya. Nanti di luar ini bisa datang ke Ahmad. Iya. Medali sudah dipakai oleh sang empunya, sang pemiliknya. Mungkin pesan apa yang ingin disampaikan para juara ini kepada yang melihat podcast kita hari ini? Siapa dulu? Ini untuk pelajar-pelajar di Indonesia mungkin ya gimana caranya? Mungkin pesan untuk mereka semuanya biar bisa menyusul kalian lah mendapatkan medali ini. Khususnya santri-santri Ar-Rahmat. Adik-adik kelasmu ini pengen. Aku pengen kayak Mas Fajri, aku pengen kayak Mas Fajri. Kemarin kan disambut luar biasa ketika Tuh saya terkejut kan? Gak expect kalau sambutannya sampai kayak gini. Dari gerbang sampai aula. Ada drone-nya juga. Itu sebenarnya mau ada helikopter itu. Sebenarnya. Tapi nggak jadi. Landingnya nggak. Helipad ya, helikopter itu helipad ya. Ya silakan. Pesannya siapa dulu? Fajri ya, Fajri Mahardika. Pesan dari sang juara kita dengarkan. Jadi untuk kalian-kalian yang sedang berjuang untuk apapun itu, khususnya buat OSN, terus lakukan apa yang menurut kalian pantas untuk diperjuangkan. Toh kalau kalian gagal nanti pasti apa yang telah kalian usahakan itu gak akan ada yang sia-sia. Pasti ada sesuatu yang kalian dapatkan nantinya, apapun itu. Terus selain itu kalian juga gak bisa mengandalkan diri sendiri dalam meraih sesuatu itu, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi sesuatu. Misalnya faktor dukungan support orang tua, faktor teman. Dan selain itu kita kan juga hidup di pondok. Jangan sampai kita itu mengabaikan peraturan-peraturan yang ada di pondok, karena di situ tuh ada berkah yang terselip di dalam aturan pondok tersebut. Wow, luar biasa ya. Itu adalah bentuk taat terhadap guru juga mungkin ya. Iya. Pondok Jadi ridho dari seorang guru itu juga berpengaruh dalam kesuksesan sebuah. Ada mungkin begitu ya, maksudnya seperti itu. Terselip berkah tadi kata Mas Fajri ya, apa itu aturan pondok, apa itu pesan guru dan lain-lain. Memang Mas Fajri ini dari dulu kelas 7 lempeng dia, gak pernah melanggar sepertinya. Oh gitu. Mungkin fokus belajar mungkin sampai gak ada waktu, gak ada kepikiran untuk aneh-aneh lah untuk melanggar disiplin dan pikirannya peraturan dan lain-lain. Prestasi. Ibadah motivasinya prestasi enggak. Luar biasa. Ini tadi dari Fajri Mahardika. Selanjutnya dari Asyik Manarul Hidayah. Boleh? Ya, boleh. Ya. Pesan dari saya untuk kalian semua yang nonton video ini, tetap semangat dan berjuang keras lah. Berjuang keras dan pantang menyerah. Karena ya suatu hasil itu tidak didapatkan secara instan gitu. Jadi kita harus berjuang lebih lama lagi. Ya, tidak bisa langsung besok bakal membuahkan hasil itu susah gitu. Nah, seperti kata pepatah yaitu man yazra yahsud, yang artinya barang siapa yang menanam pasti akan memanen. Nah, kita ini berdua mendapatkan hasil ini itu bukan secara instan langsung dapat gitu. Kita juga pernah mengalami kegagalan. Misal kayak itu di OSN pertama, OSN kedua. Nah, itu kita mengalami kegagalan. Dan di lomba-lomba UNIF itu bahkan itu banyak yang gagal daripada yang menang gitu. Jadi tetaplah berjuanglah, semangat dan jangan menyerah. Oke. Ya, bagus sekali. Jadi memang perlu dibutuhkan beberapa kali luka untuk mendapatkan sebuah hasil yang diinginkan gitu. Percaya proses. Ya, dan tentu bukan Ten Hag. Tentu kita tahu bahwasanya apa ya?
padi yang dipanen hari ini tentu tidak ditanam kemarin sore. Melewati berbagai macam proses. Mungkin pesan itu yang ingin disampaikan oleh para juara kita hari ini. Betul. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan untuk Asyik dan Fajri. Tepuk tangan untuk Asyik dan Fajri, sang juara. Langsung soundtracknya Bondan Prakoso. Terima kasih untuk yang sudah menonton podcast pertama hasil karya Ar-Rahmat ini ya. Ingat ini belum ada namanya, teman-teman bisa usul nama, nanti akan kita pertimbangkan gitu ya. Betul. Luar biasa, terima kasih untuk seluruh pihak yang mendukung dan juga sekali lagi selamat untuk raihan juaranya Fajri dan Asyik. Semoga memotivasi santri Ar-Rahmat khususnya dan juga seluruh pecinta penggemar Olimpiade di Indonesia. Amin. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Satu lagi Ustaz. Oh iya, silakan, boleh. Sebelum menutup acara podcast ini ya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua, pondok, guru-guru yang mendampingi saya, dan juga kepada teman-teman pondok, semua santri Ar-Rahmat yang telah mendoakan kami selama kami melaksanakan OSN. Wow, luar biasa. Tadi terakhir menyebut terima kasih untuk santri-santri Ar-Rahmat karena memang kemarin yang mengiringi perjuangan mereka berdua ini, tiap sore anak-anak itu dikhususkan waktu untuk bermunajat, kita istighosah. Oh iya, benar sekali. Mungkin kerasa mungkin ya dukungan secara spiritual, religi. Langsung tembus itu Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu salah satu trik juga, rahasia juga, tips and trick. Iya, Doakan semua orang. Tadi sudah disampaikan oleh Fajri kan ikhtiarnya kan, harus betul ada sekali. ikhtiar langit juga seperti itu. Baiklah, terima kasih pada semua penonton YouTube Ar-Rahmat ini. Ini adalah podcast pertama kita, Ustaz Hanif ya. Iya, betul. Alhamdulillah. Selanjutnya insya Allah akan kita undang lagi pembicara. Kita akan undang lagi narasumber. Kan kita banyak prestasi. Oh iya, yang kita datangkan ini ya sementara di podcast ini yang juara-juara. Mungkin nanti ke depan ada narasumber baru boleh nanti kita datangkan gitu. Dan jangan lupa juga podcast ini belum ada namanya, benar? Iya, betul sekali. Podcastnya belum ada namanya. Silakan teman-teman usul nanti ya nama yang bagus, menarik, elegan, simple, wah, boleh. Sementara namanya tadi apa? Kopdar. Koempoel podcast di Ar-Rahmat. Agak gimana gitu ya. Memaksa banget ya sepertinya ya. Harus diganti itu. Oke. Sampai jumpa di episode-episode podcast kita selanjutnya dan jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel Ar-Rahmat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Selamat sang juara.